Di sebuah kota kecil, ada pabrik sepatu tua yang sudah lama ditinggalkan dan dikenal angker. Banyak orang hilang secara misterius di sana, dan suara-suara aneh kerap terdengar di malam hari. Aku, Raka, bersama teman-temanku memutuskan untuk menyelidiki. Tapi yang kami temukan jauh lebih menyeramkan dari bayangan biasa. Apakah kami akan bisa keluar hidup-hidup atau justru menjadi korban berikutnya dari teror yang mengerikan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa klik tombol like kalau kalian berani menonton sampai akhir. Subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah seram lainnya. Dan tulis di kolom komentar kalau kalian punya cerita horor di kehidupan nyata kalian. Aku masih ingat betul malam itu, saat aku dan teman-teman memutuskan untuk mendatangi pabrik sepatu tua yang sudah lama ditinggalkan di pinggir kota. Dari kecil, pabrik itu sudah menjadi cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Orang-orang bilang, pabrik itu angker, penuh dengan suara-suara aneh. Dan pernah menjadi saksi bisu hilangnya seorang pengusaha kaya secara misterius. Namaku Raka, seorang pemuda biasa yang tidak terlalu percaya hal-hal mistis. Tapi berita soal hilangnya beberapa orang di sekitar pabrik itu bikin aku penasaran. Aku rasa ini bukan sekadar cerita kosong. Ada sesuatu yang benar-benar salah di sana. Pabrik itu berdiri megah, walau sudah usang. Dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela pecah yang seolah menatap kosong ke arah jalan. Saat kami sampai, suasana dingin langsung menyergap. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma debu dan kelembapan yang menusuk. Aku lihat teman-temanku, Lia, Ardi, dan juga Fajar. Wajah mereka penuh campuran antusias dan juga ketakutan. "Ya, yakin kita mau masuk?" Tanya Lia, suaranya bergetar sedikit. Aku cuma mengangguk. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kami membuka pintu kayu berat yang berderit parah saat didorong. Suara itu menggema dalam ruangan besar yang penuh debu dan juga sarang laba-laba. Lampu senter kami menari-nari menerangi mesin-mesin tua dan tumpukan kayu yang sudah lapuk. Sejak langkah pertama, suasana sudah berbeda. Ada sesuatu yang membuat udara terasa berat. Seperti ada mata-mata yang tak terlihat, yang mengawasi setiap gerakan kami. Aku coba menenangkan diri, tapi jantung berdetak lebih cepat daripada biasanya. Di sudut ruangan, aku menangkap bayangan gelap yang bergerak cepat. Tadi kamu lihat itu gak? Aku bertanya, menatap teman-teman. Mereka diam, wajah mereka pucat. "Mungkin cuma bayangan, Raka," jawab Ardi sambil berusaha terdengar yakin. Tapi aku tahu, ini bukan bayangan biasa. Kami melanjutkan menjelajah. Memasuki ruang kantor yang penuh dengan kertas-kertas tua dan foto-foto hitam putih. Foto seorang pria berpakaian rapi yang mungkin pengusaha pabrik itu terpanjang di dinding retak. "Ada yang tahu cerita tentang dia?" Aku bertanya. Lia menjelaskan. Katanya dia tiba-tiba hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Sejak itu, pabrik ini gak pernah lagi beroperasi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dari lantai atas. Padahal kami tahu tempat itu kosong. Semua terdiam, saling pandang dengan ketakutan yang sulit disembunyikan.
Ini baru awal. Aku yakin ada yang gak beres di sini. Pikirku dalam hati. Malam itu, aku sadar kami sudah masuk ke wilayah yang seharusnya dijauhi. Tapi rasa penasaran dan tekad untuk mengungkap misteri pabrik sepatu angker itu sudah mengikat kami. Tak mungkin mundur begitu saja. Malam itu semakin larut, tapi rasa penasaran kami malah makin menjadi-jadi. Setelah insiden suara langkah kaki dari lantai atas yang membuat napas kami sesak, kami memutuskan untuk tetap bertahan dan menyelidiki lebih jauh. Aku tahu ini keputusan berani atau bisa dibilang nekat. Tapi aku merasa ada sesuatu yang harus kami ungkap di balik tembok-tembok pabrik tua ini. Lampu senter kami berkelap-kelip di tengah kegelapan yang pekat. Debu berterbangan saat kami melangkah pelan melewati lorong-lorong panjang yang sunyi. Kadang suara gemerisik daun kering di luar terdengar nyaring. Tapi entah kenapa aku malah semakin waspada pada suara-suara yang berasal dari dalam pabrik. Tiba-tiba suara aneh memecah kesunyian. Seperti jeritan lirih, tapi juga seperti ratapan yang sangat dekat. Aku berhenti. Jantungku berdegup kencang. "Kalian dengar itu?" Tanyaku pelan. Lia menggenggam tanganku. Suaranya bergetar. "Iya, ada yang gak beres, Raka." Kami bergerak mendekati sumber suara. Di ujung lorong, pintu besi berkarat sedikit terbuka. Suara itu makin jelas, seolah berasal dari balik pintu. Dengan napas tertahan, aku mendorong pintu itu perlahan. Di dalam ruangan kecil yang gelap, kami menemukan beberapa kotak tua dan sepatu-sepatu lusuh yang berserakan. Suara itu tiba-tiba hilang. Hanya ada keheningan yang mencekam. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Lampu senternya memantul ke cermin retak di sudut ruangan. Aku menangkap bayangan samar di belakangku. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ardi coba memecah ketegangan. Mungkin hanya angin ya. Atau kita sudah terlalu tegang. Tapi aku tahu itu bukan angin. Kami melanjutkan menyusuri pabrik. Semakin jauh, suara-suara aneh makin sering terdengar. Ketukan, bisikan, langkah kaki yang tak beraturan. Fajar yang biasanya paling santai, mulai terlihat pucat dan gelisah. Aku rasa kita harus keluar sebentar. Ini sudah kelewatan, kata Fajar dengan suara bergetar. Tapi aku merasa kalau kami berhenti sekarang, misteri ini tidak akan pernah terungkap. Kami lalu menemukan sebuah tangga menuju lantai 2 yang berderit setiap kali diinjak. Di sana, suasana menjadi makin dingin dan berat, seolah udara saja berisi beban yang tak terlihat. Di tengah lantai 2, aku mendengar suara tawa kecil yang tiba-tiba seketika menghilang. Aku berbalik, tapi hanya gelap yang menatap balik. Dia merapatkan jaketnya. "Aku gak suka tempat ini, Raka. Kita harus hati-hati." Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hati aku sadar, ini baru permulaan. Ada sesuatu di pabrik sepatu tua ini yang lebih gelap dan menyeramkan daripada yang kami bayangkan. Dan kami belum tahu apa yang menunggu kami di bab selanjutnya. Hari mulai menjelang pagi, tapi di dalam hati aku masih diselimuti rasa gelisah dan rasa penasaran yang makin dalam. Setelah malam penuh teror di pabrik sepatu itu, kami memutuskan untuk kembali ke sana dengan persiapan yang lebih matang. Membawa alat perekam, senter ekstra, dan semangat yang sebenarnya sudah mulai goyah.
Kami memasuki bagian pabrik yang selama ini jarang disentuh. Sebuah ruangan kecil yang terkunci dengan rapat. Dengan sedikit susah payah, Ardi berhasil membuka pintu itu menggunakan obeng yang kami bawa. Apa yang kami temukan di dalam ternyata jauh dari bayangan kami. Ruangan itu penuh dengan dokumen-dokumen tua, surat-surat berdebu, dan beberapa foto hitam putih yang memudar dimakan usia. Hari mulai menjelang pagi, tapi di dalam hati, aku masih diselimuti rasa gelisah dan rasa penasaran yang makin dalam. Setelah malam penuh teror di pabrik itu, kami memutuskan untuk kembali ke sana dengan persiapan yang lebih matang. Membawa alat perekam, senter ekstra, dan semangat yang sebenarnya sudah mulai goyah. Kami memasuki bagian pabrik yang selama ini jarang disentuh. Sebuah ruangan kecil yang terkunci rapat. Dengan sedikit susah payah, Ardi berhasil membuka pintu menggunakan obeng yang kami bawa. Apa yang kami temukan di dalam ternyata jauh dari yang kami bayangkan. Ruang itu penuh dengan dokumen-dokumen tua, surat-surat berdebu, dan beberapa foto hitam putih yang memudar dimakan usia. Di salah satu sudut, aku menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci rapat. Tapi entah kenapa, aku ingin membukanya. Dengan hati-hati, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah jurnal kulit usang. Tanganku gemetar saat aku membalik halaman demi halaman. Dan aku mulai membaca catatan yang ditulis oleh pengusaha pabrik itu sendiri. Isinya bukan soal bisnis atau produksi sepatu, tapi cerita kelam tentang pengkhianatan, kehilangan, dan dendam yang membekas. Ternyata pengusaha itu punya saudara tiri yang merasa dirugikan dan mengatur segala sesuatu untuk menjatuhkannya. Aku membacakan sebagian catatan itu kepada teman-temanku. Seketika wajah mereka berubah tegang, sama seperti aku, yang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih seram daripada sekedar cerita hantu. Ternyata ada konflik keluarga yang berakhir tragis, kata Lia pelan. Mungkin ini yang membuat tempat ini berhantu. Tapi sebelum kami menggali lebih jauh, suara gaduh terdengar dari luar ruangan. Kami segera berlari keluar untuk menemukan salah satu teman kami, yaitu Fajar. Dia berdiri terpaku sambil menatap kosong ke arah lantai. Ada sesuatu ya? Dia berubah, Raka. Aku nggak tahu. Dia kayak beda, kata Lia dengan suara serak. Benar saja, Fajar mulai bersikap aneh. Dia sering berbicara sendiri, terlihat bingung, dan kadang marah tanpa alasan yang jelas. Malam itu, dia menghilang selama beberapa jam. Dan ketika kembali, matanya tampak kosong seperti ada sesuatu yang menguasainya. Aku merasa ada kutukan yang mulai merasuki kami, menggerogoti satu persatu. Semakin malam, teror semakin nyata. Bayangan-bayangan muncul semakin jelas. Bisikan-bisikan memanggil nama kami bergema di ruangan kosong pabrik itu. Aku mencoba menguatkan diri, dan teman-teman yang mulai goyah. Tapi aku tahu, puncak dari semua ini belum datang. Ada rahasia terkubur di pabrik sepatu ini yang akan segera terungkap. Rahasia yang mungkin akan menghancurkan kami semua. Ketegangan malam itu sudah sampai di titik puncak. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan Fajar. Bukan cuma perubahan sikap biasa. Matanya yang dulu cerah, kini sering kosong. Dan ia sering berbicara sendiri dengan suara pelan, tapi penuh dengan kemarahan. Kami duduk di ruang utama pabrik yang remang-remang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Fajar. Fajar, kamu kenapa? Kami temanmu. Kamu bisa cerita apapun, kataku dengan lembut. Tiba-tiba, wajah Fajar berubah. Suaranya dingin dan tajam saat ia menjawab. Kalian gak pernah tahu, aku bukan sekedar Fajar yang kalian kira. Kami semua terdiam, menunggu penjelasan. Dengan suara berat, Fajar mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Aku adalah keturunan keluarga yang dulu dikhianati oleh pasangan pabrik itu. Keluargaku diasingkan, hidup dalam penderitaan selama puluhan tahun karena ulah keluargamu, pengusaha itu. Aku dan teman-teman terhenyak, tidak menyangka selama ini di antara kami ada seseorang yang membawa dendam turun-temurun. Fajar melanjutkan, kutukan ini bukan dari arwah pengusaha, tapi dari luka hati yang diwariskan. Aku tak pernah bermaksud menyakiti kalian, tapi dendam ini sudah hidup dalam darahku. Seiring Fajar bercerita, cahaya di pabrik tiba-tiba berkedip dan bayangan-bayangan hitam muncul mengelilingi kami. Teror yang kami rasakan selama ini adalah manifestasi dari dendam yang terpendam dalam diri Fajar. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan sedih, aku tahu kami harus segera mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Namun, pengkhianatan yang paling dalam ternyata bukan hanya soal masa lalu, tapi juga kepercayaan yang patah di antara kamu sendiri. Setelah pengakuan Fajar yang mengguncang hati kami, suasana di pabrik makin mencekam. Bayangan gelap berkumpul, bisikan dendam memenuhi udara, seolah kutukan itu ingin menyelimuti kami semua. Tapi aku tahu, kami hanya tidak bisa menyerah begitu saja. Aku menatap teman-teman yang mulai goyah, mencoba menguatkan mereka. Kita harus berusaha bersama, hadapi ini dengan kepala dingin. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang penyelesaian luka lama. Fajar menunduk, wajahnya penuh dengan penyesalan. Aku tidak bermaksud membiarkan ini terjadi, tapi dendam ini sudah menguasai tubuh dan pikiranku. Kami sepakat untuk mencari cara mengakhiri kutukan itu. Dengan bantuan beberapa catatan di jurnal tua yang kami temukan, kami mencoba ritual penutupan yang dipercaya dapat menghapus dendam yang menempel. Malam itu, kami berkumpul di tengah pabrik, di bawah cahaya bulan redup. Kami membacakan doa dan melafalkan kata-kata dari jurnal tua itu. Suara-suara mengerikan menyeruak, bayangan-bayangan hitam menari liar. Tapi kami tetap teguh. Saat ritual mencapai puncaknya, Fajar tiba-tiba berteriak keras. Tubuhnya bergetar hebat. Aku meraih tangannya dan mencoba menenangkannya. Kamu harus kuat, Fajar. Kamu harus kuat. Dengan tenaga terakhir, dia mengorbankan dirinya, menenangkan arwah yang mengikat kutukan itu. Sebuah cahaya hangat muncul, meredam kegelapan yang selama ini menghantui pabrik. Keesokan paginya, pabrik yang dulu angker itu terasa berbeda. Sunyi, tapi damai. Aku dan teman-teman merasakan beban berat yang terangkat dari hati kami. Kami tahu, meski cerita ini usai, luka masa lalu
tak selalu mudah sembuh. Tapi dengan keberanian dan pengorbanan, kami berhasil memutus rantai dendam itu. Pabrik sepatu tua itu akhirnya bisa beristirahat. Dan aku belajar bahwa terkadang kegelapan terbesarmu bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri dan orang-orang yang kau percaya. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah mengalami hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras, dan jangan lupa selalu waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.